البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masih di awal-awal muka surat 224. Setelah menyebutkan tentang 3 karakter kemunafikan yang mana dikatakan bahwasanya Rasulullah menyebutkan itu sebagai bentuk hardikan yang sangat keras, yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ayyatawa'ada sahibal ma'asi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengancam pelaku kemaksiatan, wa yubayyina idhamaha, dan ingin menerangkan besarnya kemaksiatan tersebut. Walam yurid annaha nifaqun akbar. Nabi tidak menginginkan bahwasanya itu tadi adalah kemunafikan yang besar. Li'anna nifaqal akbar qad bayyanahul muallif. Karena kemunafikan yang besar telah dijelaskan oleh si penulis fima sabaq, berdasarkan penjelasan yang telah lampau, wa huwa ayyakfura billahi wa ya'budu ghairahu fil batin, yaitu dia mengingkari Allah dan dia menyembah yang lain secara batin, wa yudhirul islama fil alaniyah, dan menampakkan keislaman secara zahir, mislul munafiqin, seperti munafikun. Wa amal khisalul waridatu fi hadis salasun man kunna fihi kana munafiqan. Adapun karakter-karakter yang datang di dalam hadis, ada 3 perkara, barang siapa 3 perkara itu ada pada dirinya maka dia adalah munafik. Fahadhihi ma'asi wa kabair, maka ini adalah maksiat-maksiat dan dosa-dosa besar. Samahan nabiyyu nifaqan, Nabi SAW menamakan itu sebagai kemunafikan, litaghlidhi wal wa'id, untuk membesarkan larangan itu dan untuk mengancam. Wahiya la tasilu ila haddil akbar, dan ini tidak sampai kepada batasan syirik, batasan nifak akbar. Wala tukhriju minal millah, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Lakinnaha minal kabair, tapi dia termasuk dari dosa besar. Wa qaulul muallif al-imam, yaitu Imam Ahmad, narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Ucapan Imam Ahmad, kita meriwayatkan itu sebagaimana datangnya dan kita tidak menafsirkannya, yakni la nufassiruha tafsiran yukhalifu zahiraha, yaitu kami tidak menafsirkannya dengan penafsiran yang menyelisihi lahiriahnya. Bal turwa kama ja'at, tapi dia diriwayatkan sebagaimana datangnya. Hatta tufida zajra wal wa'id, sehingga memberikan faedah, hardikan dan ancaman. Kama yaqulu ahlul ilm, seperti yang dikatakan oleh para ulama. Lakin la nufassiru lil ammah, tetapi kita tidak menafsirkan. Lakin la tufassiru lil ammah, tapi jangan engkau menafsirkan pada orang awam. Wa tatruk hakadha, dan engkau biarkan demikian itu saja. Hatta tufidaz zajr, sehingga engkau memberikan faedah, hardikan. Walihada qal hadza ala taghlidh, maka dari itu Imam Ahmad mengatakan ini dalam pola hardikan yang keras. Narwiha kama ja'at wala nufassiruha ay lil ammah wala nufassiruha aidan tafsiran yukhalifu zahiraha, kita juga tidak menafsirkannya dengan penafsiran yang menyelisihi zahirnya. Al-misalu tsani alladzi saqahul muallif, contoh kedua yang disebutkan oleh si penulis, wa huwa mimma yadkhulu fi hadzal makna, termasuk yang masuk ke dalam makna ini hadis la tarji'u ba'di kuffaran dullala, jangan kalian kembali sepeninggalku sebagai orang-orang kafir, sebagai orang-orang yang tersesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian dari kalian memukul leher sebagian yang lain. Wa maudhi'us syahidi minhu qauluhu kuffaran, sisi pendalilan di sini adalah sabda Nabi kuffaran. Lakin halil qitalu bainal muslimin kufrun yukhriju minal millah, akan tetapi apakah peperangan di antara kaum muslimin itu adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini? Al jawab annahu la yukhriju minal millah illa idzastahallah, jawabannya adalah
peperangan tadi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam kecuali jika dia menghukumi itu halal, menghalalkan memerangi kaum muslimin. Wa taqada annahu halalun wa ra'a dzalik, dia meyakini itu halal dan dia memandang demikian. Fa fi hadhil hal yakunu qitaluhu kufran akbar, maka dalam situasi ini peperangan yang dia lakukan adalah kekufuran akbar. Li'annahu istahalla amran ma'luman min ad-dini bid-darurati tahrimuh, karena dia menghalalkan suatu perkara yang telah diketahui secara sangat pasti pengharamannya, yaitu apa? Diharamkan untuk memerangi sesama muslimin. Bagaimana dia meyakini halal? Fa idza istahalla qatla akhi au qatla nafsih, maka jika dia menganggap halal membunuh saudaranya atau membunuh diri sendiri, awis tahalla zina awir riba, atau menganggap halal perzinaan atau riba, awil khamar atau khamar, sara kafiran al kufral akbar bihadzal i'tiqad, maka jadilah dia itu kafir dengan kekufuran akbar, dengan keyakinan tadi. Amma mujarradul qatl awiz zina awis sariqah, adapun sekedar pembunuhan atau perzinaan atau pencurian, wa huwa ya'lamu annahu asin, dan dia tahu bahwasanya dia pelaku maksiat, fahada yakunu maksiatan kabirah, maka ini adalah maksiat yang besar. La tukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Wa hadzal hadits rawahu syaikhan al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim wa ghairuhuma, dan yang lainnya. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Bajali, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jarir di waktu haji wada, istangsitin nas, suruh orang-orang diam. Baik, diam untuk apa? Siap menerima ilmu. Faqal la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Lalu Nabi bersabda, jangan kalian kembali sepeninggalku sebagai orang-orang kafir, sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Yakni la yaqtul ba'dukum ba'da, yaitu jangan sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Wa qauluhu kuffaran hadza aidan minat taghlid. Ucapan kuffaran sebagai orang kafir ini juga sebagai hardikan yang keras, yakni annahu mim babil wa'id fahuwa kufrun asghar, yaitu ini dalam bab ancaman dan ini adalah kufur asghar. Wa misalu hadhil ahadits qauluhu sallallahu alaihi wasallam, semisal dengan hadis ini juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila ada dua muslim yang saling berjumpa dengan pedang-pedang mereka, maka si pembunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Wa huwa haditsun sahih rawahu syaikhan al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Min tariqil Ahnaf bin Qais an Abi Bakrah marfu'an, ya dari jalur Ahnaf bin Qais, beliau mukhadram dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu as-Saqafi marfu' qal idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Fahada aidan ala taghlidhi waz zajar. Ini juga dalam pola hardikan yang sangat keras dan larangan. Walaisal muradu annahuma yukhalladani finnari abadal abad. Bukanlah maksudnya mereka berdua itu dikekalkan dalam neraka selama-lamanya. Li'annahu qala, karena Nabi bersabda, idzal taqal musliman fasammahumal muslimain. Nabi mengatakan mereka berdua muslim. Lakin idzastahallahu sara bidzalika kafiran. Tapi jika memang dia menghalalkannya, jadilah dengan itu dia adalah orang kafir. Walaysa min hadzal bab. Walaysa min hadzal bab qitalus sahabah fima bainahum. Bukan termasuk dalam bab ini peperangan para sahabat di antara mereka. Li'annahu innama waqa'a an ijtihadin wa an ta'wil wa an ta'wil. Karena peperangan yang mereka alami itu dibangun di atas ijtihad dan penakwilan. Idzan al-qitalu an ijtihadin wa ta'wil laisa min hadzal bab. Jika demikian, maka peperangan yang berasalkan, yaitu yang berpunca dari ijtihad, yaitu sumbernya adalah ijtihad dan ta'wil, tidak masuk dalam pembahasan kita sekarang ini. Lakin idza kana al-qitalu an hawa wa asabiyah wa baghi,
Tapi jika peperangannya itu dibangun di atas hawa nafsu, demikian pula fanatisme dan bagi kezaliman wa udwanan, zalim pada pihak yang lain, wa ta'atin lisyaiton, dan menaati syaitan, fahadzal ladzi yansabbu alaihil wa'id. Maka inilah yang diancamkan padanya ancaman itu, dicurahkan padanya ancaman tadi. Walaupun ada pembahasan yang lebih teliti, tapi intinya para sahabat diampuni karena mereka tidak berniat untuk sengaja menyakiti sesama muslimin. Mereka berijtihad dalam kes-kes tersebut. Qauluhu finnar yakni annahu mutawa'adun binnar. Di dalam neraka maksudnya adalah dia diancam masuk ke dalam neraka, diancam dengan neraka. Bukan berarti wajib masuk neraka. Fa idza dakhalaha fala yakhlud fiha. Kalau dia masuk ke dalam neraka, dia tidak kekal di dalamnya. Al-misalur rabi', contoh yang keempat, hadis sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufar. Mencaci muslim itu kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Wa huwa hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Wa qauluhu wa qitaluhu kufar hadza aidan min babil wa'idi wat taghlid. Sabda Nabi, dan memerangi muslim adalah kekufuran, ini juga masuk dalam bab ancaman dan hardikan yang keras. Kama qala al-muallif, sebagaimana kata si penulis, fayakunul qitalu ala hadza kufran la yukhriju minal millah. Maka peperangan dalam masalah ini kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, illa idzastahallah, kecuali jika dia menghalalkan itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.